Rusia mulai balikkan keadaan. 350 prajurit Ukraina tewas, senjata AS hancur. You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened to Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. Шли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров. Given negligence of the UK presidency, we decided to convene this press conference to shed light on the Western-backed provocation of the Kiev regime in Bucha. I would like to present you to the real facts about Bucha. During the time that the town has been under the control of the Russian armed forces, not a single local resident has suffered from any violent action. For as long as the town was under the control of the Russian armed forces, Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз. Rusia terus berupaya memukul balik serangan bertubi-tubi dari Ukraina dalam operasi khusus yang berlangsung kemarin. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov memaparkan bahwa pada siang hari pihaknya menyerang fasilitas komando kontrol militer dan sistem energi Ukraina menggunakan senjata peluncur udara jarak jauh presisi tinggi. Target serangan tercapai, semua objek yang ditugaskan terkena, ujar Igor dikutip Senin 17 Oktober 2022. Sementara itu, tembakan artileri Rusia telah menggagalkan serangan Brigade Mekanis ke-92 Ukraina di dekat desa Berestovoye, wilayah Kharkiv. Dalam pertempuran tersebut, hingga 50 prajurit Ukraina, 5 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pick-up dengan senapan mesin berat hancur. 3 howitzer M777 Amerika dihancurkan di dekat desa Zargizovo, wilayah Kharkiv. Pihak Rusia mengklaim telah menggagalkan gerak laju pasukan Ukraina yang ingin menguasai sungai Zerebet di daerah pemukiman Stelmakovka-Makivka dan Lugansk dan Yampolovka dari Donetsk. Adapun di daerah kehutanan Torsk, tembakan terkonsentrasi dari artileri Rusia menghantam detasemen penyerangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 20 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan lapis baja hancur. Igor menambahkan dari arah Zaporozhye di daerah permukiman Fremevka Donetsk, pasukan Rusia terus menghancurkan pasukan Ukraina di garis pendudukan dan merebut daerah permukiman Neskuchnoye di Donetsk. Lebih dari 40 prajurit Ukraina, 1 tank dan 3 kendaraan tempur infanteri hancur. Kendati dapat dipukul mundur, tentara Ukraina terus berupaya menerobos pertahanan pasukan Rusia di daerah permukiman Kosara dan Piatikatka di wilayah Kherson selama sehari dengan kekuatan hingga 3 batalion, termasuk 1 batalion tank. Pertempuran sengit terjadi. Selama pertempuran tersebut, unit tentara Rusia mempertahankan posisi mereka, bahkan mampu menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak Ukraina. Lebih dari 250 prajurit Ukraina, 11 tank, 14 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 artileri lapangan dihancurkan. Selain itu, serangan oleh kendaraan udara tak berawak Rusia menghancurkan 4 stasiun radar pengintai artileri Angkatan Bersenjata Ukraina dan stasiun tempur kontra baterai buatan AS ANTPK-36. Hanya dalam 1 hari, lebih dari 350 prajurit Ukraina, 11 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja, 8 unit kendaraan khusus dan 2 artileri lapangan dihancurkan ke arah Nikolaev Krivoy Rog. Lagi, Rusia serang infrastruktur listrik di Kiev, berpotensi sebabkan pemadaman darurat. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi di wilayah Kiev pada Sabtu pagi. Serangan ini berpotensi menyebabkan pemadaman darurat di ibu kota Ukraina tersebut. Dilansir Bloomberg, operator jaringan listrik Ukrenergo mengatakan pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi kritis di wilayah Kiev dan menyebabkan kerusakan parah. Ukrenergo memperingatkan potensi pemadaman darurat dan meminta konsumen untuk menggunakan listrik dengan hemat. Langkah-langkah penghematan itu memberi kami kesempatan untuk menstabilkan situasi sesegera mungkin dan melakukan pekerjaan restoratif yang diperlukan, ungkap Ukrenergo.
Serangan tersebut terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa 7 dari 29 situs yang ditargetkan dalam serangan massal ke Ukraina awal pekan ini tidak rusak seperti yang direncanakan oleh Kementerian Pertahanan. Infrastruktur energi ini diperkirakan menjadi salah satu target Putin selama rentetan lebih dari 80 serangan rudal pada 14 Oktober. Putin mengatakan Rusia akan melanjutkan serangan meskipun tidak merencanakan serangan besar-besaran untuk saat ini. Sebelumnya, pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal ke wilayah Kiev pada Jumat dengan kerusakan yang dilaporkan pada sistem energi. Serangan drone kamikaze juga terjadi di wilayah Dnipro dan wilayah Zaporizhia. Militer Ukraina memperkirakan Rusia masih memiliki sekitar 300 drone buatan Iran dan berencana untuk menambah ribuan drone baru. Selama 24 jam terakhir, pasukan Rusia telah meluncurkan 6 roket dan 30 roket ke infrastruktur dan sasaran sipil di timur dan selatan Ukraina. Sejumlah besar korban terluka dirawat di fasilitas medis di wilayah yang dicaplok Rusia bulan lalu. Setelah Moskow menggelar referendum sepihak yang disebut ilegal oleh PBB. Kepadatan rumah sakit dan tingkat kematian yang tinggi dilaporkan di Tokmak di wilayah Zaporizhia. Korban Rusia di daerah itu termasuk puluhan pasukan yang baru dimobilisasi menurut tentara Ukraina. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi di wilayah Kiev pada Sabtu pagi. Serangan ini berpotensi menyebabkan pemadaman darurat di ibu kota Ukraina tersebut. Dilansir Bloomberg, operator jaringan listrik Ukrenergo mengatakan pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi kritis di wilayah Kiev dan menyebabkan kerusakan parah. Ukrenergo memperingatkan potensi pemadaman darurat dan meminta konsumen untuk menggunakan listrik dengan hemat. Langkah-langkah penghematan itu memberi kami kesempatan untuk menstabilkan situasi sesegera mungkin dan melakukan pekerjaan restoratif yang diperlukan, ungkap Ukrenergo. Serangan tersebut terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa 7 dari 29 situs yang ditargetkan dalam serangan massal ke Ukraina awal pekan ini tidak rusak seperti yang direncanakan oleh Kementerian Pertahanan. Infrastruktur energi ini diperkirakan menjadi salah satu target Putin selama rentetan lebih dari 80 serangan rudal pada 14 Oktober. Putin mengatakan Rusia akan melanjutkan serangan meskipun tidak merencanakan serangan besar-besaran untuk saat ini. Sebelumnya, pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal ke wilayah Kiev pada Jumat dengan kerusakan yang dilaporkan pada sistem energi. Serangan drone kamikaze juga terjadi di wilayah Dnipro dan wilayah Zaporizhia. Militer Ukraina memperkirakan Rusia masih memiliki sekitar 300 drone buatan Iran dan berencana untuk menambah ribuan drone baru. Selama 24 jam terakhir, pasukan Rusia telah meluncurkan 6 roket dan 30 roket ke infrastruktur dan sasaran sipil di timur dan selatan Ukraina. Sejumlah besar korban terluka dirawat di fasilitas medis di wilayah yang dicaplok Rusia bulan lalu. Setelah Moskow menggelar referendum sepihak yang disebut ilegal oleh PBB. Kepadatan rumah sakit dan tingkat kematian yang tinggi dilaporkan di Tokmak di wilayah Zaporizhia. Korban Rusia di daerah itu termasuk puluhan pasukan yang baru dimobilisasi menurut tentara Ukraina.